Ya monggo, berarti dari PKK ini kelola. Iya, posyandu Pak. Posyandu ini cukup ini atau dikurangi? Saya ini sudah mengajukan sesuai dengan yang saya jalankan di lapangan. Jadi susah, senang, sedih, suka bagiannya itu sudah saya tuangkan di sini semua. Tapi Pak, nanti saya ada ajuan menyusul mengenai beberapa hal itu nanti di bawahnya Bantrang di kegiatan lain-lain. Diusulkan sekarang boleh? Iya. Jadi maaf ya kalau posnya agak panjang. Jadi sebentar saya dulu filenya. Iya. Jadi begini Bapak. Iya. Bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk masalah, saya menyampaikan masalah dan kemudian saya ajukan ya. Masalah kami di lapangan adalah kehadiran balita, di mana kami dituntut oleh kabupaten untuk dapat menghadirkan balita dan lansia dan sasaran posyandu itu 100% Bapak. Sasaran balita kita di tahun lalu itu masih 400 orang yang tercover. Di tahun 2025 makanya kami naikkan menjadi 550 sesuai data yang kami lakukan pendataan kemarin. Kami melakukan pendataan melalui kader Kampung KB. Jadi kami menaikkan menjadi 550 orang balita di tahun 2025. Karena kemarin itu kami menganggarkan 50 orang, ternyata yang datang 70 sampai 90 per pos. Jadi melonjaknya banyak sekali, KB-nya keling kurang sukses. Gitu ya. Oh, berarti yang maksudkan itu setelah melakukan itu di lapangan tetap temuan bahwa kehadiran balita tidak mencapai 100%. Capaiannya Pak. Artinya 100%. Harusnya 100%. Tapi tercover 400 dari total itu. Bukan Bapak. Jadi maksud saya dari tahun lalu itu 400 anak itu tidak seluruhnya langsung bisa datang ke posyandu. Jadi kami perlu melakukan kunjungan ke rumah-rumah, ya, door to door, gitu. Dan itu tadi di sini belum saya ajukan untuk BBM Pak, yang kami namakan ojek sayang. Ojek sayang itu nanti tugasnya kader itu bisa jadi menjemput si balita dan orang tuanya atau mendatangi untuk kunjungan Bapak. Untuk target kita biar bisa jadi 100%. Saya itu contoh di dalamnya. Itu ingin saya ajukan penganggarannya. Siapa tahu dapat realisasi diri, karena ini sangat penting untuk tercapainya target-target kami. Jadi 25.000 per bulan untuk kami memiliki 8 pos. 25.000 per bulan untuk 8 pos artinya 200.000 per bulan. Kalau dikali 1 tahun atau 12 bulan itu sama dengan 2.400.000 per tahun. 25.000 per bulan Pak. Tapi kami itu memiliki 8 pos di satu desa keliling. Ya, jadi itu tadi kalau saya langsung buat ramunya itu sama dengan 200.000 per bulan, atau kalau dalam hitungan tahun sama dengan 2.400.000 Bapak untuk BBM. Untuk BBM ojek sayang Bapak. Peruntukannya untuk BBM bensin. Jadi kan beliau harus mengunjungi satu persatu Bapak. Orang ibu umpami itu diiklun mawon tengene. Nah, diibaratkan kader balita menurut saya. Ditanggungan di situ Pak. Iya. Bisa Pak Janek? Kader betul. Maksudnya ditambah atau ditetapkan
nggak naik Bapak dari tahun lalu. Kita ambil jalan tengah itu dirumuskan 3 juta, terus berapa 25.000. Belum 25.000 terus itu jadi 5.000 ikut barulah. Enten anggarannya boten. Ya apalagi nggak suka kader. Jadi 60.000 gitu Pak, misalnya per area per orang. Kan bantuan kita per kader itu 50 Bapak. Kalau ditambah BBM tambah 5.000 atau 10.000 gitu. Ya 55.000 jadinya. Oh gitu. Bagaimana itu? Saling kakean. Oke loh, kami dari Malaysia. Nggak, katanya tidak mencukupi Bang. Kadernya 10 ya Bapak. Mohon izin. Tapi kan tidak pernah. Tapi kan saya 10 orang Bapak. Kader saya sebanyak 86 orang. 80 sih per pos kasih. Lagi satu loh, berapa Iya. lagi itu di sini bawah. Hah? Betul kan ini Pak? Ya besar itu. Ikut siapa Pak rumahnya? Ya itu kantor tadi Pak. Betul. Jadi 5.000 kali 80 loh. 86 Pak. 86. Oh balikan aja. Balikan 40 Bapak. Nah, 80. Coba isi. Oh, double ada satu. Iya. 25.000. Ini lima. Ibu terima tadi kan Kalau dapat pemilikan seperti itu kalau terima Pak. saya kembali ke kader dulu, aneka data dulu. Oke, tambah 25. Ini buat apa saja? Anu niku. Nah, maksudnya berusaha disematkan di sini dulu. Kalau misalkan begitu, karena program baru itu, nah, maksudnya kedepan gimana itu adalah kalau ada sekedar tambahan yang nanti tahun depan bisa dilakukan, ya tidak usah. Oh, oke, oke, paham. Oke, tapi untuk tambahan itu, coba Tapi kalau dihitung Bapak, 5.000 dikali 40 nanti jumlahnya sama kok 200.000 juga. Jadi satu tahunnya 2.400 juga. Iya. Ibu, aku Pak Kadis Bank yang perlu saya sampaikan juga ini untuk kader Dasar Wisma, kader Dasar Wisma itu di beberapa dusun biasanya Dasar Wisma kan ini tulisan ini Dasar Wisma kan 10 rumah dari sini ke sini, gitu. Nah, itu menggunakan model Mohon izin. makan. Iya. Terus kalau itu kader kaitannya dengan transport kan siapa yang menjadi kader itu untuk membawa 10 rumah itu. Izin menjawab. Di tahun 2024 pertama Bapak Imam Faroni menjabat hingga tahun 2024 itu kami sudah melakukan percontohan tanpa anggaran Bapak. Jadi kami sudah praktek, tapi kami tidak punya anggaran, bukan tidak diberi, tapi tidak punya. Jadi sejauh ini perjalanan kami mengalami Dasar Wisma itu swadaya dan itu hanya ada satu dusun percontohan yaitu di dusun Yekiles. Bapak RT Budi Ebesang. Jadi setiap bulan itu kami pertemuan. Sejauh ini kegiatan kami hanya untuk survei kependudukan dan arisan. Arisan itu kita membentuk koperasi kecil yang sampai saat ini kami katakan belum punya payung. Harapan kami nanti di tahun 2025 jika terrealisasi
maka Desa Wisma itu sudah memiliki payung hukum untuk pendirian koperasi kecil. Jadi kami inginnya Desa Wisma itu bisa mandiri. Sejauh ini kami sudah berjalan. Kebetulan kalau besok itu ada pertemuan hari Jumat ya. Iya. Itu kita ada yang ditabungkan dan ada yang dialihkan. Itu jumlah anggotanya sekitar 35 orang. Per 10 rumah ini. Satu dusun ya, dusun ya. Kami tidak bisa membuat per 10 rumah sesuai jumlah itu, kami tidak bisa Bapak, karena kami terbatas secara anggaran tidak ada dan menggerakkan orang tanpa anggaran itu juga susah sekali Bapak. Gitu. Nah, itu kami pro kontra sebenarnya, tapi mau bagaimana? Dari kecamatan itu juga ada tagihan laporan untuk Desa Wisma itu sendiri. Ketuanya kebetulan saya sendiri untuk Desa Wisma. Kalau untuk kegiatan di Desa Wisma itu satu belum ada payung hukumnya, yang kedua baru bersokoan dan itu juga swadaya. Nah, dan itu dari kecamatan juga minta laporannya. Saya kira terus kalau cuma ingin saya kelihatannya apa arisan sama ini penting, ini tidak usah Desa Wisma ini ikut mau mungkin dalam kegiatan itu untuk poin beberapa di sini Pak ini. Nah mungkin ini pada KB atau betul ada? Tidak Bapak, saya mau izin boleh saya sedikit laporan Oke. Mas izin yang aktif di situ ya ada Pak. Kami itu harusnya mempunyai laporan fisik Bapak, tapi karena kami keterbatasan anggaran, jadinya kami melakukan semuanya secara digital, mengikuti seluruh peraturan terbaru sekarang memakai website digital dan lain-lain yang berbeda-beda digital. Moga dibuka izin WA-nya. Kenapa saya bilang ini penting? Mohon izin saya berdiri. Karena seluruh kependudukan tercantum di sini Bapak, termasuk yang punya jaminan kesehatan apa belum, dapat bantuan apa enggak, punya jamban apa enggak, KB-nya apa, seluruh yang menyangkut kepentingan desa dan kepentingan kami sudah tercakup di sini dan terupdate setiap bulan. Gitu. Moga apa dan tukang ini dengan ini ada kegiatan apa untuk SUKB dan apa namanya tukang ini? SUKB betul. Betul, kan itu ada yang sampaikan ada kegiatan apa namanya tadi untuk dari Desa Wisma itu. Maksudnya kan loh, kalau Desa Wisma itu apa namanya kegiatannya itu ada di dalam nomor sekali PMT nomor yang ada di situ. Ya kalau misalnya itu di situ ya orang saya pecah di Desa Wisma ini saya Desa Wisma itu dari kabupaten dan kota. Maksudnya itu sebuah program yang memang harus ada di desa atau seluruh data itu dari bawah Bapak. Itu kami masih membuat percontohan di satu dusun saja karena saya pengen membuktikan ke desa ini loh berkat adanya Desa Wisma yang kami bangun swadaya istilahnya nih, jadi tanpa anggaran itu dengan cari data seperti apapun kami ada. Itu Bapak dengan di layar sudah ada penduduk di RT 1 ada berapa, nicknya apa. Ini adalah data rahasia yang kami pegang. Jadi tidak boleh sembarang orang mengakses karena ini hubungannya seluruh data penduduk ada di situ. Jadi di situ ada seluruh pendataan kayak jaminan kesehatan. Kadang orang meninggal itu kan nggak langsung laporan ya. Itu kami tahu duluan. Diupdate di sini ada tulisan meninggal apa-apa itu ada Pak. Terus jadi nanti di penghujung tahun kami bisa
menyodorkan ini loh, penduduk Keleng itu sebenarnya 7.000 sekian, tapi di tahun 2024 meninggal sekian, lahir sekian, yang pindah sekian, yang datang sekian. Kamu punya datanya. Terus apa? Untuk yang belum punya jaminan kesehatan, kalau dia memang memerlukan dengan situasi sosialnya, mungkin kekurangan, kami bisa membantu untuk menguruskan ke pendaftaran DPKS ke desa. Paham. Oke. Tapi yo ketoknya itu. Lah itu memang cover kita jadi tahu seluruh penduduk desa Keleng per kakak itu kita tahu. Tahu nggak? Ada datanya itu dalam RT 1 sampai 30 Pak. Kenapa enggak ditaruh di data SDGs? Data SDGs itu bisa diakses semua orang atau gimana? Oke, baik, terima kasih. Itu tadi yang saya ajukan 35 orang itu hanya yang di checklist Bapak. Nanti kalau sukses 2025, 2026 saya bukan lagi di dusun Keleng. Itu harapan kami bisa terjadi dan ada di seluruh dusun Keleng. Itu yes, step by step sedikit bisa. Baik, kita lanjutkan. Ada apa kita tinggal lagi terkait dengan subbidang 2? Ya, silakan. Gitu. Mungkin masukan untuk yang sudah dua itu kayak kemarin kan kejadian mungkin dia 13 ada orang yang sakit kan ukurannya nah juga ini sama keluarganya. Nah kemarin kan itu kita meskipun berbanyak katanya dana darurat. Lembaga ini tes begini, kenapa? Gitu. Betul, oh itu masukkan ke bidang 2 ya. Terus masuknya sub nopo, sub bidang kesehatan. Boleh baca ini ribut mana saya juga paling buku pendamping nanti dibanding dulu dengan kalau pendamping di sini akan masuk ke semua maksudnya berkaitan dengan double lagi nomor ini pasang itu sama dulu dengan semua dulu oke baik. Dan ini untuk lanjutnya untuk sub bidang 2 kaitannya dengan seragam seragam lapangan bersatu bila seragam ini kelompok seragam lapangan seragam batik. Izin menjawab Pak. Saya mengerti dan sebetulnya saya juga ingat kalau seragam itu tidak bisa pakai. Yang tahun kemarin saya kan sudah menerima penolakan itu. Tapi kami juga gak gentar karena mengingat seperti ini. Kenapa tetap saya ajukan? Gini Bapak, betapa Bapak harus mengerti kami itu kalau ke lapangan kalau ke lapangan kami itu dicurigai kayak tukang sensus. Jadi gini, kami itu inginnya kalau kami ke lapangan mengingat tim kami kegiatan dan targetnya banyak dan harus tercapai semua nih Pak. Saya harap Bapak mengerti singkat kepentingan kami ya. Jadi kalau kami di lapangan, kami itu bagaimana caranya biar diakui, itu tolong dipertimbangkan. Jadi ada Bapak Lurah, ada Bapak BPD. Ya gimana supaya PKK ini
Ya gitu loh Pak. Kita nggih sewu. Kita cukup mengerti lah pusingnya gimana kawan. Ternyata tidak harus seragam kalau alasan dengan cuma biar menunjukkan identitas. Oh ini tugas sebagai posyandu, nanti langsung kerja di lapangan ini mungkin berteman-teman diberikan dengan lain bagi posyandu. Kalau jawabannya itu yang lemah, kenapa itu jangan bisa pakai ID loh? Dan skeplan kalau kan dia itu sudah itu misalnya. Tidak apa-apa, diambilkan ini tidak apa-apa ya Bu. Tidak apa-apa. Oke, ID ya. Monggo, saya akan terima seluruh keputusannya jenengan. Saya itu pengennya kalau di lapangan kami ada identitas pertama, yang kedua supaya itu meningkatkan kesemangatan kader mengingat targetnya buahnya itu. Oh, sebelumnya sudah punya seragam untuk diri? Tidak ada. Nah, tidak ada. Kami kalau seragam sejauh ini masih swadaya. oke, ada kita mungkin naik seragamnya rasa lurus itu mawon. Alhamdulillah ya Rabbil. Begini loh, Pak Kadis itu berikut saya kan lagi menyampaikan jenengan, saya sampaikan ke Pak Kadis, ke Pemdes, ya sudah. Kulo boleh Pak Ali ya. Tapi buat jadi situ mau yang tadi atau yang lapangan? Intinya kalau untuk masalah seragam nanti kita juga menyesuaikan anggaran. Loh lagi, ini pun Ya Bapak. salah satu oh mata oke oke Ya ini cuma biar panjenengan tahu bahwasanya kami kemarin di mana di Raja Bumi itu ada acara semua desa punya seragam tapi selain belum sendiri yang salah itu desa ya yang pede dan alhamdulillah kami juara umum alhamdulillah sama dengan pede tapi ya catirannya belum masalahnya kita di kilometer situ yang kamu satu salah satu mawon lalu seragam RBK itu loh. Ya, saya jelaskan mengenai RBK. Kami boleh menjelaskan ya Bapak. Kami punya program baru itu banyak. Satu, pertama kampung KB. Kemarin baru dikukuhkan. RBK mawon. Oh RBK aja. RBK itu rumah data kependudukan. Ibu tak seragam. Hah? Pulau ini kan gimana loh terus Itu kemarin oh maksudnya di mana? Enggak. Jadi ini Bapak. RBK itu jumlahnya 10 orang. Dan kemarin itu mumpung ada apa? mengacu Ada pengajuan baru sesuai yang nggak ada salahnya kalau kalian mengajukan. Karena namanya juga mengajukan Bapak. apa dengan sekian meter Iya. kan harus yang tahu ini si Anda. Kalau RBK itu ke Garuda loh Pak. RBK itu. Iya. Masalahnya satu ini kan jalur utama seragamnya Pak Saksi. Ya gitu mungkin Pak Saksi. Baca seragam Pak Saksi. Iya. Kalau bisa. Tapi memang kalau di RTC 1 pun kami baru bersyukur. Itu sudah lebih baik Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini usulan bercatat ya nanti di mana bisa sampaikan karena tadi sebenarnya kapan saja. Baik, kita lanjut untuk bincang kerjaan hukum. Dan ini monggo ini sebenarnya untuk pekerjaan dan tata ruang ya drainase bersatu sampai terakhir terkait dengan kurang itu sampaikan dengan Judit kayaknya yang ini cukup ini apa bertambahan atau kurang langsung PSBB jadi malah dijamin tetapi kita jadi sepi di monggo sementara kita lalu mau oke ya monggo mari kemampuan Anda oke itu karena cedera dua sembilan sih kita sekolah itu oke itu maklum
tes pena, nggak mau cawe, ceret. Nah, kenapa saya bilang masuk? Karena yang berhasil 27 ngaku ngaji. Nah, masalahnya kalau itu sudah degradasi, Pak, itu jadi kantong air. Dari dulu ya sampai sekarang. Terkulak pemborong PHBN di beberapa yang lain itu non sewu DD sampai hampir 120 digawe pesta, bikin pesta. Artinya korelasinya apa? Untuk PHBN ini adalah ranahnya peringatan, bukan pemanfaatan dari dana, dan itu sifatnya stimulan. Saya sering berkali-kali bilang pada lek sama nenek kasus sama sumbang duit KTP itu pengen ngomong banyak lem tanda-tandanya 5 beres selesai, tapi jadi tumpeng ini loh ya sak busuk belu atau tumpeng cici regane pinter 300 sekali 2 lah kok kurang tumpeng cici 500 berarti sak busuk 1000 tak sumbang 6 busuk gitu kan 6 busuk berarti 6 juta, oke, tidak apa-apa satu-satu. Habis itu kegiatan PHBN yang lain sifatnya stimulan nanti monggo ber-RTW inisiatifnya bagaimana. Dan ada beberapa desa di Indonesia ini kan kepentingan masyarakat, ini kepentingan rakyat juga, mereka juga butuh senang, mereka juga butuh hiburan, bukan di situ maknanya Indonesia. Kalau anggaran PHBN sampai 120 juta non-sewu, guru TP di sak desa tak perlu anggarannya bisa 12 juta. Loh, saya setuju 12 juta lah ya udah kok bupali satu seiman menurut ngaji formal pendidikan selain pendidikan atau apa, atau mungkin kayak dulu pernah bilang di forum ini atau nggak perlu balik itu sehingga tahu apa bukan. Ya minimal akhir tahun 2100 roh oleh saya itu apa? Dana pembinaan boleh. Sehingga apa urgensinya? Oh ternyata kembalikan dari situ PHBN sifatnya kalau PHBN silakan stimulannya pada konco-konco karang-karang, pembinaan kepemudaan, konco-konco remaja yang lain sebagainya itu nanti bisa diberikan modal dana untuk menjual kegiatan itu. Kan menurut saya itu jauh lebih maslahat daripada yang mau diambil 40 juta. Guru kostum tangan itu masuk jangan gitu. Kostum itu India itu kalau apa dulu mahal waktunya tadi sak paket kalau second sampai habis. Karena semakin mahal, semakin sayapnya semakin lebar, ternyata semakin mahal. Ada 500.000 belum dapat tekadnya. Habis itu sak geradakan dan coba berdua ini segera putih belum mau ya coba jauh artinya apa? Dana pembinaan, dana pemberdayaan benar-benar mungkin ngerti bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat, atau mungkin tadi yang diusulkan wisatanya atau ada mungkin kerajinan atau yang mungkin bisa berbutuh UMKM, itu malah tidak apa-apa. UMKM saat ini kumpulan apa? Mari kita praktek membuat ide baru dan sebagainya. Ya silakan, tidak apa-apa. Atau mungkin usaha-usaha yang berkembang difasilitasi. Jadi bukan memodali, difasilitasi ditumbuhkan. Kendalanya apa? Gimana? Apa urusan perizinan? Apa pemasaran yang angel? Lah aku ya tutup barangnya dan sebagainya. Nah itu bisa sangat bisa sekali. Jadi ini kalau ngomongin masuk lagi gambar Pak B, artinya mana yang pemberdayaan, mana pembinaan, mana yang pembangunan mohon disinkronkan. Dan saya harapkan ini tadi ingin belajar dari Solo tadi ada salah satu warga Solo yang masuk di tim persib berapa nih? 14. Nah dari desa ke fasilitasi itu anak tersebut masuk di tim itu
bisalah tampil di situ minimal ada rata sangat irit. Sini harganya, harganya sekali datang mungkin 100.000, salah 1 tahun jaga terlalu sapi follow. Tapi itu baik nol, tapi ternyata begitu sampai ternyata konsep sumber daya manusia ini tidak terkurung dalam urusan itu saja, tapi ada unsur prestasi. Jadi misal di sini pemuda kulit menciptakan nopo, betul ya? Ya silakan untuk diperhatikan itu juga baik. Dan itu juga walaupun nilainya kecil tapi juga berdampak. Mungkin menganggap kakek tahu malam yang dibawa seperti itu bisa kita sampaikan. Kalau nanti memang ada kaitan dengan kecil, tolong detailkan. Kemudian yang terakhir nih, untuk kalian, ini kegiatan kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan ini saya kemarin rapat sampai ke 3 Senin, Selasa, bahas stunting, bahas RBS, bahas tim percepatan stunting tingkat skala lokal desa. Pakai program terus duit kondi. Saya hanya berharap kalau urusan stunting desa itu minimal memperhatikan 1 PMT, yang kedua khusus stunting kudu anggaran ini. Yang stunting memang untuk PMT, untuk anggaran diri. Biar minimal lebih dolar. Selama yang susu cair atau susu bubuk terserah, minimal ada perhatian khusus. Dan yang paling penting untuk saya, bukan berarti anggaran PMT semakin besar itu akan menjadi kesehatan, bukan, tetapi ada edukasi peningkatan SDM bagi wali, orang tua si anak aja. Kumpul yang bukan aku sendiri kepakannya gitu. Yang kamu betul nggak tahu dua nopo. Mungkin itu menjadi penyebab, atau anaknya tidak pernah dikontrolin urusan kesehatan. Terus aku pilih dari atau paling tidak ada pola hidup yang mungkin tidak sehat. Mungkin main, bapak ibu ini tidak memperhatikan anak dalam urusan kegiatan keseharian. Itu kan sudah pasti butuh yang namanya evaluasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemarin di ranking stuntingnya di alhamdulillah di desa Timur. Jadi tidak begitu, tetapi walaupun seperti kita berusaha ini anggarannya bisa oke. Posisi calon anggaran ini transportasi kadernya terus akhirnya anak-anak ini malah gak kemana. Jadi yang datang melalui tanya terkait tadi kalau bisa juga diadakan sendiri. Jadi itu gambaran di PRT semuanya itu kan sebenarnya itu juga termasuk program stunting kan PRT semuanya itu. Berarti bisa kemungkinan itu diadakan sendiri kader BRT. Jadi kader yang masyarakat yang kategori memang stunting dan butuh ditambahi, kita agendakan seperti BRT kan? Iya. Ya, memang dari dulu saya sarankan begitu. Yang khusus anak stunting ini didata berapa sih stunting ini? 16, diangkat saja 20 anak kali 30.000 kali 12 tahun berat apa? Bukan, maksud saya ini program yang saya sampaikan saja inisiatif desa untuk dari kegiatan dana desa minimal 12 orang.
satu urusan PMT, kedua urusan penambahan khusus yang betul-betul strategis. Kedua ini yang menjadi poin penting. Dene kabeh transport monggo, dene kabeh kemana transport tidak apa-apa, tapi dua catatan ini harus ada. Nah, dengan konsep ini apakah dari provinsi, kabupaten atau kita sendiri ternyata ada program-program lain untuk menggaskan untuk apa, itu berarti kan ada program lain yang masuk. Jadi kondisional saja, tapi desa sudah safety khusus untuk anak dalam 1 tahun ke depan sudah di nah, kemudian ada program yang harus dilaksanakan dari di Lukas 50 kader. Program percepatan sampai skala desa itu nanti programnya kayak apa? Tapi untuk kegiatan ini nanti kalau memang sudah ada jenisnya berarti nanti tidak ada rencana secara khusus. Jadi tidak ada berarti Ini berkaitan dengan 3 sampai 4 jadi kita paham dari sisi keperluan yang pemimpinan, budaya dan sebagainya. Soal tadi sama Pak Sekdes seperti kemudian bicara ya. Nanti draftnya ini diperbaiki karena ada masalah. Kemudian nanti setelah itu baru lagi kita istilahnya tahap pertama ini. Alhamdulillah yang ibu dan nanti kesulitan dengan usia pelaku sendiri dan nanti alhamdulillah kita sudah sepakat dengan Pak Polisi dan terima kasih atas atensi dan perhatiannya untuk hasil tahun ini saya nyatakan selesai dan kita memberikan kesempatan. Saya jasa akhir, mohon maaf besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada saya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, langsung saja acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara usul Bangdes. Setelah ini doa ini penandatanganan setelah itu. Oke.